Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi STIM Budi Bakti sekarang berada di Legacy Indonesian Coffee. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Abdul Aziz, dan rekan saya Mardiana, Ermayanti, Subhana. sekarang sudah berada di kediaman owner Legacy Indonesian Coffee yang alhamdulillah pada saat sekarang menjadi narasumber kami dalam tugas PKN. Sekarang sudah ada bersama kita owner Legacy Indonesian Coffee, Bapak Yun. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber kita di tugas PPKN ini. Semoga Bapak bisa membimbing dan mengedukasi kita. Oke. Untuk mengetahui socio-teknopreneur yang ada di Bogor, yuk kita wawancara owner Legacy Indonesian Coffee. Kepada Bapak Yun, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Pak. Bapak sudah bersedia menjadi narasumber untuk tugas kita mengedukasi dan memberi pelajaran apa pentingnya entrepreneur sejak masa di umur-umur kita saat ini ya Kang? Iya. Terima kasih dikasih kesempatannya juga untuk menjadi narasumber di Social Entrepreneur. Perkenalkan dulu Pak, nama lengkapnya. Nama saya Yung Suheri. Saya dibesarkan di Sumatera, di Bengkulu, di Janglebong, tempat kelahiran saya. Dari situ saya membawa amanah dari teman-teman untuk kemajuan perekonomian perkopian. Dari situ makanya saya kembangkan sebuah asosiasi kopi di kelompok taninya untuk kami kembangkan ke daerah Jabodetabek. Sejak kapan dibangunnya dan asalnya dari mana ya? Oke, ini usaha Legacy Kopi ini namanya Legacy Warisan. Kita bangun berdasarkan istilahnya kita menawarkan sebuah. Nah, karena kita membangun komunitas kopi Robusta, ya berarti kopi Robusta sama yang Robusta. Kita juga bangun komunitas kopi Arabica. Ya, juga Iya Pak, kenapa sih sampai kan banyak sekarang itu ya owner-owner kopi cuman hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperdulikan masyarakat. Nah, kenapa? Motivasi apa yang sampai terpikir oleh Pak Yun sehingga nih banyak kan pecinta-pecinta kopi dengan dana yang yang kasarnya dana yang sangat minim. Pak Yun bisa Pak Yun itu bisa sampai mendorong gitu kan. Nah itu motivasi apalah gitu. Filosofinya karena kita kan tujuan dasarnya adalah warisan. Warisan itu kita mewarisin kopi itu dari tahun. Jadi itu kita membagikan ekonomi peradaban, ekonomi pertanian. Kan nggak gampang gitu. Nah, itu kita bikin istilahnya bagaimana kita mengajari, mengedukasi, membuat komunitas baru supaya jaringan perkopian ini dari mulai pertanian sampai ke penikmat mendapatkan hasil secara kopi yang dikeluarkan dari petani ini nilainya tidak terlalu rendah. Sudah itu penikmat kopi juga mendapatkan kopi yang tidak jelek, kopi yang bagus. Itu Pak, cara pengolahannya menggunakan menggunakan yang olahan kopi itu kan ada olahan di tingkatan petani namanya proses. Setelah proses jadi green bean kita olah menjadi roast bean. Setelah di roasting lalu kita penyeduhan. Penyeduhan itu ada banyak tipe, mesin, manual brewing dan tradisional. Kalau teman-teman misalnya berkunjung ke kedai-kedai kopi yang modalnya besar pasti capsule. Kalau teman-teman berkunjung ke kedai-kedai yang kecil dia pakai manual brewing. Tetapi kalau teman-teman berkunjung ke warung-warung kopi dia tradisional. Nah, semua tujuan itu kita aplikasikan dengan mesin rotan. Tujuannya adalah bagaimana output dari petani dan inputnya dari pelaku kopi.
Oh, seperti itu ya Pak. Nah, yang tertarik di Legasi Kopi Indonesian ini, mungkin yang kita tahu di kafe-kafe yang ada mungkin di wilayah Bogor sendiri, yang kita tahu kan di tempat kafe itu kan harga kopi itu untuk satu gelasnya itu minimal 25.000. Nah, di Payun sendiri itu harganya bukan 25.000, mungkin di bawah. Nah, itu yang menarik kami untuk mewawancarai Pak Yun ini. Nah, kenapa sampai harganya sangat murah sekali mungkin ya? Kita tahu kan kalau misalkan di kedai-kedai yang ada di Kota Bogor ini, apalagi kalau kita mau beli misalkan mau beli kopi roast bean-nya itu kan harganya sangat tinggi sekali, kayak misalkan natural, wine gitu kan, full wash, semi wash. Nah, kenapa ketika yang menarik di Legasi Coffee ini kok harganya sampai jauh murah gitu? Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan dan sangat penasaran sekali gitu kan. Ya, itu kita begitu kita anggap ada masyarakat, kita anggap ada sahabat, kita anggap juga ada teman ya. Karena dari mulai dulu kita melakukan pengolahan sendiri, terus kita roasting sendiri, terus akhirnya kita sampaikan sendiri. Bisa kita bangun itu karena kita bangun komunitas. Kita menganggap bahwa yang ngopi itu berorang lain, sahabat kita. Jadi kita dengan sahabat kita kasih yang terbaik, tidak harus mahal. Begitu. Di sisi lain juga dengan banyaknya orang minum kopi di Legasi, berarti sama ada kita membantu perekonomian. Jadi sudah terjadi dengan banyaknya tambahan komunitas kopi yang ada di Legasi, ya makin banyak juga kita membantu. Itu konsepnya. Jadi terbangun itu. Karena kalau kita tidak satu paduan itu, maka kebiasaan. Karena petani kopi tidak menikmati kopinya dengan harga mahal, sebaliknya orang yang uangnya sedikit tidak bisa menikmati kopi yang baik. Kita Legasi Kopi berusaha menyembadani itu. Untuk kopi Legasi ini Pak, Bapak menggunakan karyawan sebagai pembantu Bapak atau bagaimana keluarga? Ya, kalau keluarga kita gunakan di tingkat petani. Petani itu biasanya yang menggarap kebun kita adalah para keluarga, para anak mama, anak saudara, anak adik itu. Terus di sini kita bangun komunitas. Jadi yang membesarkan Legasi komunitas teman-teman yang tergabung, yang mereka yang expert kopi, mereka yang mencintai kopi. Kita edukasi, kita istilahnya kasih pengarahan sehingga dia tanpa sadar tertarik untuk misalnya membantu kita dalam penyebaran kopi. Jadi bentuknya kerjasama sekatan sekirama dalam perkopian. Teh Erma atau ada pertanyaan lagi tentang kopi mungkin ini Mas? Sebenarnya kalau misalkan membicarakan sejarahnya mungkin lebih panjang lagi ya. Mungkin kita lebih ke itu tadi yang tertarik kenapa kita ingin mewawancara Bapak itu tadi kok sampai harganya jauh dari owner-owner kopi yang lain gitu kan. Mungkin tadi salah satunya itu untuk membantu petani dan untuk menolong orang yang mungkin ekonominya di bawah tapi bisa merasakan kopi yang kualitas terbaik gitu kan, dan ingin memperbaiki penikmat kopi, karena kan kebanyakan mungkin sekarang kopi itu ya Pak, yang saya tahu kan kopi itu sekarang banyak yang diekspor dan diimpor kembali ke sini dengan harga yang sangat fantastis sekali. Mungkin itu juga motivasi dari Bapak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Dalam wawancara ini sudah membagi ilmu terhadap kita. Apakah Bapak bisa kasih motivasi kepada teman-teman kita agar bisa menjadi entrepreneur semudah mungkin? Boleh Bapak kasih motivasi? Ya, pada prinsipnya Legasi Kopi terbentuk adalah untuk teman-teman yang untuk suatu saat pasti mencintai kopi, karena kopi ini salah satu sumber ekonomi yang selama ini terabaikan. Makanya kita bangun sebuah warisan, namanya warisan itu supaya anak-anak muda suatu saat menjadi bangga dengan kopinya sendiri. Selama ini perkopian itu kan dinikmati dengan kurang uang. Sekarang perkopian kita dinikmati suatu saat teman-teman yang terlibat dalam hal ini mencintai kopi. Jangan mencintai kopi berarti sama jangan mencintai istilahnya petani kopi. Tujuan utama apa tadi? Terima kasih Bapak.
ini sangat bermanfaat banget bagi kita dan bisa jadiin contoh buat kita. Apakah kita bisa memulai bisnis, bisa jadi contohnya itu Bapak. Terima kasih sudah inspirasi kita dari yang bisa kita ambil dari Legasi Indonesian Coffee ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga Itu saja. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.